Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ibu Rima Delianti. Di sini Ibu akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.2 yaitu sistem demokrasi. Adapun standar kompetensinya yaitu memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kompetensi dasarnya menjelaskan hakikat demokrasi dan indikator yaitu mendeskripsikan pengertian demokrasi, menguraikan ciri-ciri demokrasi, menguraikan macam-macam demokrasi, mendeskripsikan hakikat demokrasi, dan menguraikan prinsip-prinsip demokrasi. Di mana tujuan pada pembelajaran ini agar kalian mengetahui dan memahami mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan tentang peta konsep pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan yang meliputi hakikat demokrasi terdiri atas pengertian demokrasi, ciri-ciri demokrasi, macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, kehidupan demokratis dalam bernegara, dalam berbangsa, dan bermasyarakat. Kemudian sikap positif terhadap demokrasi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Menurut kalian sebenarnya apa yang dimaksud dengan demokrasi? Yuk kita simak penjelasan dari Ibu tentang hakikat demokrasi. Abraham Lincoln merupakan Bapak Presiden Amerika Serikat ke-16. Beliau mengungkapkan mengenai hakikat demokrasi yaitu demokrasi is the government of the people, by the people, for the people, yang artinya sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, ini mengenai konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, di mana menurut beliau demokrasi itu merupakan pemerintahan di mana rakyat yang menentukan dan rakyat pun sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, sehingga hal tersebut dikatakan sebagai kedaulatan rakyat. Sebagai contoh, rakyat bebas untuk mengemukakan pendapat terhadap pemerintahan di suatu negara, baik dilakukan secara pemilu maupun musyawarah mufakat. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi adalah: pertama, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Artinya di sini sebuah negara wajib melindungi rakyatnya agar mendapat pengakuan maupun penghargaan. Kedua, adanya persamaan hak, kebebasan, dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, di mana warga negara rakyat bebas hak mengemukakan pendapatnya sesuai hati nurani di negara tersebut. Keempat, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, seperti rakyat dapat menyuarakan aspirasinya dalam pemerintahan, baik melalui pemilu. Kelima, adanya lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang independen, seperti di Indonesia memiliki lembaga negara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di mana tugas dari Mahkamah Agung itu adalah mengadili suatu kasus. Yang keenam, adanya pers yang bebas menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku serta kebijakan pemerintah. Ketujuh, adanya pengakuan terhadap perbedaan suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah di mana sebagai warga negara tidak diperbolehkan untuk diskriminasi. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, jujur untuk menentukan pemimpin negara serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Kalau di Indonesia, lembaga negara yang dipilih melalui rakyat yaitu DPR, MPR, dan DPD. Selain itu, presiden dan wakil presiden juga merupakan lembaga negara eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Maksudnya
Pemerintah dari rakyat artinya pemerintah suatu negara mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Mandat di sini artinya rakyat menyelenggarakan pemerintahan melalui pemilu. Pemerintah oleh rakyat artinya pemerintah negara itu dijalankan oleh rakyat, di mana rakyat adanya kebebasan untuk menentukan pendapat atau menentukan pemimpinnya sesuai hati nurani. Selanjutnya, pemerintah untuk rakyat artinya pemerintah yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, setelah pemerintah tersebut terpilih oleh rakyat, kemudian semua kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah tersebut diupayakan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai makna demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan pada sila kelima dalam Pancasila, di mana Indonesia menganut kedaulatan rakyat, artinya rakyat menentukan pilihan sesuai hati nurani. Selanjutnya, arti demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila. Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan, gotong royong ditujukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, sistem keorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak. Artinya, di sini adanya kepentingan bersama. Dalam demokrasi Pancasila juga, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila, pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya rakyat memilih pemimpin melalui pemilu. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. 4. Tidak menganut sistem monopartai atau satu partai. Justru Indonesia menganut multi partai. Kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban dengan seimbang. 6. Menghargai hak asasi manusia. Apalagi hak asasi manusia di Indonesia dijunjung tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang hak asasi manusia. Pemilu dilaksanakan secara luber jurdil, yaitu langsung, dipilih oleh rakyat, bebas menentukan pendapat, rahasia artinya tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Pelaksanaan pemilu harus jujur, tidak boleh ada yang curang, dan harus bersifat adil tanpa adanya diskriminasi. Terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan demi kesejahteraan rakyat. Adapun macam-macam demokrasi dibagi menjadi dua. Pertama, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung atau direct democracy yaitu bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menyalurkan aspirasinya secara langsung atau rakyat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya di negara kita Indonesia menganut demokrasi langsung, di mana rakyat memilih pemimpin sesuai hati nurani melalui pemilihan umum. Kedua, demokrasi tidak langsung atau indirect democracy atau demokrasi perwakilan, yaitu bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menyalurkan hak atau aspirasinya kegiatan kenegaraan melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Adapun contoh negara yang menganut demokrasi tidak langsung yaitu Inggris. Biasanya negara yang menganut demokrasi langsung menganut sistem pemerintahan parlementer. Asas demokrasi Pancasila terdiri atas asas kerakyatan, di mana rakyat dapat memenuhi cita-citanya melalui nilai-nilai Pancasila. Kedua, asas musyawarah mufakat untuk menyatukan suatu pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.
Adapun pelaksanaan dan penerapan demokrasi Pancasila era reformasi ya disebut 10 pilar demokrasi Pancasila, yaitu pertama, demokrasi Pancasila yang berketuhanan Maha Esa. Artinya, demokrasi ini mengandung nilai-nilai religius yang bersumber pada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi Pancasila yang menunjang hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Tiga, demokrasi Pancasila yang mengutamakan kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Keempat, demokrasi Pancasila yang didukung oleh kecerdasan warga negara. 5. Demokrasi Pancasila yang menerapkan pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Keenam, demokrasi Pancasila yang menjamin otonomi daerah, di mana setiap daerah memiliki hak dan wewenangnya untuk mengurus daerahnya sendiri. 7. Demokrasi Pancasila menerapkan konsep negara hukum atau rule of law berdasarkan ideologi negara. 8. Demokrasi Pancasila menjunjung peradilan yang merdeka dan tidak memihak, artinya tanpa adanya diskriminasi dan bersikap adil. 9. Demokrasi Pancasila mengusahakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan rakyat. 10. Demokrasi Pancasila berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu akan menjelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan demokrasi langsung. Kelemahan sistem demokrasi langsung yang dianut oleh Indonesia. Pertama, waktu dan biaya anggaran yang membengkak. Hal ini terjadi karena dalam pemilihan langsung memerlukan biaya yang banyak. Yang kedua, politik uang merupakan hal yang akan selalu ada ketika seseorang haus kekuasaan, seperti adanya korupsi. Ketiga, sering terjadinya konflik. 4. Sebenarnya sulit bisa diterapkan pada penduduk yang jumlahnya banyak seperti Indonesia karena memakan banyak waktu, biaya maupun tenaga. Adapun kelebihan sistem demokrasi langsung yaitu rakyat bisa merasakan memajukan negaranya dengan memilih secara langsung. Yang kedua, rakyat mempunyai kontribusi langsung terhadap kekuasaannya. Ketiga, meningkatkan kesadaran politik sehingga rakyat bisa berpikir kritis dan bijak terhadap pemerintahan. Tetapi sangat disayangkan sekali ya ketika demokrasi berubah menjadi suatu oligarki, di mana sistem pemerintahan lebih dipegang oleh kekuasaan kelompok atau golongan orang tertentu. Ibaratkan seperti ilustrasi tersebut, rakyat menjadi sengsara, kesejahteraan rakyat tidak merata, perekonomian memburuk, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, agar tidak menjadi oligarki, kita sebagai warga negara harus memiliki beberapa sikap, di antaranya 1. Mengakui persamaan derajat sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, golongan, bahasa, adat istiadat, ras, dan sebagainya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan saling menghargai maupun menghormati. Mengembangkan kebebasan secara bertanggung jawab. Mengembangkan kebebasan berkelompok, berserikat, dan berorganisasi tanpa adanya hujatan. Mengembangkan musyawarah mufakat dalam memecahkan suatu permasalahan. Taati aturan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia, menghargai perbedaan pendapat tanpa menghakimi orang lain, mengembangkan keadilan sosial dengan bersikap yang seadil-adilnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan rela berkorban, apalagi sebagai siswa itu dengan rajin belajar, mengembangkan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai siswa banyak ya, misalnya bisa mengikuti ekstrakurikuler yang bertema bela negara, yaitu pramuka, paskibra, dan sebagainya. Sekian pembahasan dari Ibu mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.